Bismillah, udah. Suara masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di Ahad pagi ini. Ini adalah jumpa kita yang kedua, pertemuan yang kedua dalam membahas kitab Tanbihatun ala ahkamin takhtasu bil mu'minat. Penjelasan-penjelasan hukum khusus tentang wanita-wanita beriman yang ditulis Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Pada jumpa yang lalu kita telah membicarakan sekilas tentang makanatul mar'ah fil Islam, kemuliaan wanita dalam Islam. Kita muji Allah Subhanahu wa taala, semoga antunah para akhwat semua dalam keadaan sehat walafiat setelah diberikan kesehatan, kesempatan untuk selalu belajar ilmu agama, juga diberi kekuatan di dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan dalam menuntut ilmu. Tak lupa pula salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai, mempelajari, mengamalkan sunnah beliau. Para akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa kita yang kedua ini akan membahas tentang yaitu penjelasan hukum perhiasan, itu perkara hukum yang berkaitan dengan perhiasan tubuh wanita. Ya, hukum-hukum khusus tentang perhiasan tubuh wanita. Nah, ini hal-hal yang penting, mendasar ya. Tentu pembahasan ini bahkan banyak sebetulnya perkara-perkara lain yang terkait dengan pembahasan yang kita bahas, tetapi kita akan bahas bagian-bagian terpenting dulu ya. Jadi dalam menuntut ilmu kita perlu sabar juga. Tidak mesti dalam satu pertemuan kita membahas segala seluk-beluk. Ya, karena kita bahas pokok-pokok dulu dari berbagai inti permasalahan ilmu itu. Para akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang pertama adalah ma yutlabu minha, hal-hal yang dituntut dari seorang wanita ya muslimah, antaf'ala min khisalil fitrati, untuk melakukan dari menjaga fitrah yang ya, jaga fitrah dari sifat-sifat fitrah atau khisal ya, dari hal perkara-perkara fitrah, ma yakhtassu biha, itu apa yang menjadi kekhususan bagi wanita itu, wa taliqu biha, dan sesuai dengan sifat kewanitaan. Yang pertama adalah, nah ini ya, perlu kita ketahui dulu bahwa kecantikan wanita muslimah itu adalah fi ta'ati rabbiha, dalam ketaatan kepada Rabbnya, wa tiba'i sunnati nabiha, dan mengikuti sunnah nabinya. Karena kita tahu innallaha jamil yuhibbu jamal, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Dan segala perintah-perintah Allah, segala hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jalankan, tidak akan pernah ada yang membuat kita menjadi dipandang jelek, dipandang buruk. Tetapi tertentu juga kualitas kadar keimanan orang yang melihat. Kalau orang-orang yang tidak berilmu agama, dia akan melihat orang-orang yang tidak memiliki model-model yang berkembang, dianggap oleh dia orang kolot gitu ya. Tetapi bagi orang-orang yang berilmu agama, ya, yang mengerti tentang ajaran agama, yang tentang ada adab Islam, bagaimana pakaian dalam Islam bagi seorang wanita, dia akan mengetahui bahwa wanita ini adalah wanita yang cantik. Dia ini adalah wanita yang berharga, yang bernilai. Jadi memang kadang-kadang menilai sesuatu itu adalah relatif. Ya, menilai sebuah benda, menilai sebuah barang itu relatif juga. Ya, kalau orang tadi umpamanya dalam memberi sesuatu lah ya, baik membeli pena atau buku ataupun HP atau apa saja, dia akan memandang kualitasnya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dia, maka berbeda-beda.
Ya, yang menurut ini yang lebih bagus itu adalah Xiaomi karena dia umpamanya ini bukan kita iklan di sini ya, cuman mencontohkan saja umpamanya salah satu merek HP umpamanya unggul dari segi kameranya. Kenapa dia memilih merek ini? Karena dia punya visi dan misi atau keinginan yang terdapat pada itu. Karena unggul dari kamera dan dia ada orang yang suka selfie dan dia ada orang yang suka fotografer segala macam umpamanya. Ada yang lain, saya unggulkan merek HP si C. Kenapa? Karena program-programnya mendukung umpamanya untuk mendownload kajian-kajian Islam, audionya bagus, atau videonya, atau macam-macam. Nah, jadi yang kita inginkan, kita bukan dipandang oleh setiap orang cantik, bukan dipandang oleh setiap orang bagus, baik. Karena tidak akan mungkin itu. Penilaian manusia itu relatif sesuai dengan keterbelakangan ilmu dan pengetahuan serta pengalamannya. Berbeda-beda. Tapi kita ingin dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya dan oleh orang-orang beriman yang benar imannya itu. Jadi kita jangan menjadikan standar kebaikan kita itu dinilai oleh setiap orang, tidak akan mungkin. Maka disebutkan dalam suatu ungkapan peribahasa Arab disebutkan ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari keredaan manusia itu satu hal yang tidak akan mungkin. Maka apapun yang kita lakukan tidak akan pernah, kalau yang kita cari itu adalah keredaan manusia, tidak akan pernah dapat. Karena setiap orang akan berbeda persepsi, ya, visi dan misinya dan juga nilai yang dia inginkan, kualitas itu juga terbatas juga dipengaruhi oleh kualitas iman, ilmu dan juga ketakwaan seseorang. Maka contoh saja ya, bagi orang-orang yang wanita-wanita solihah, ya, dia memandang orang yang berjenggot itu adalah orang yang soleh, orang yang ganteng, orang yang bagus. Ya, tetapi bagi wanita-wanita yang tidak solihah dia menganggap jenggot itu kotor, jenggot itu apa, semacam-macam penilaiannya. Ya, nah, gak gaya atau apa gitu ya, dia suka dengan cowok yang klimis atau macam-macam. Jadi perlu kita ketahui, kita ingin dipandang indah di mata siapa? Ingin dipandang cantik di mata siapa? Nah, kalau motivasi kita ingin dipandang cantik oleh Allah, ya, mendapat kemuliaan dari Allah SWT, ya, dan dipandang cantik oleh orang-orang yang beriman, dipandang baik oleh orang beriman, maka tentu kualitas yang jalan untuk ke sana adalah mengikuti apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan kecantikan kita ini tidak dipelihara di dunia aja. Kalau dia cantik dan menjalankan agama di dunia, dia akan cantik dalam surga Allah. Nah itu. Jadi ada orang di dunia ini cantik, tapi belum tentu di akhirnya juga cantik. Justru dia akan memakai nanti umpamanya sebutkan darah antara azab wanita-wanita yang meratap atau wanita yang bergunjing macam-macam. Dia memakai bantal daripada kurap atau penyakit, kudis, macam-macam kan. Jadi anti ingin atau kita para akhwat ingin itu memelihara kecantikan semasa di dunia saja ya terbatas sampai berapa? Umur 40 tahun ya lewat sudah. Ya tidak akan mau bagaimanapun dipermak-permak, bagaimanapun didompol-dompol seberat apapun, kecantikan yang sifatnya fisik itu cepat sekali hilangnya, akan cepat sekali sirnanya. Tapi kalau kecantikan sifatnya adalah kecantikan yang didasari keimanan, itu nilainya ya akan tetap ada selama istiqomah dalam agama dan bahkan di alam kubur, di alam akhirat, kecantikan itu akan tetap berada melekat pada seseorang tersebut. Nah ini perlu sedikit kita tekankan mukadimah kita. Karena banyak orang sekarang merasa kalau dia menjalankan ajaran Islam, merasa dia tidak dipandang cantik, tidak dipandang ganteng oleh orang lain gitu. Jadi kita mau mencari keredaan manusia tidak akan pernah. Ya gini berbeda-beda. Orang akan memandang itu. Tapi kita ingin baiknya di mata siapa? Ya. Yang memberi kecantikan. Siapa yang memberi kecantikan itu Allah. Yang memiliki kecantikan itu Allah SWT. Dan Allah ingin hamba-hambanya bersih-bersih, cantik, ganteng. Itu adalah syariat Islam menuju ke sana. Maka disuruh kita mandi, disuruh kita macam-macam untuk menjaga kesehatan, kecantikan, kegantengan, dan keunggulan umat ini. Jadi tidak ada satu perintah agama ini akan membuat wanita muslimah menjadi jelek, menjadi kotor, menjadi kumuh. Tidak. Dan juga demikian pula para syariat-syariat yang disyariatkan pada para laki-laki umat ini, ya jenggotkah, tidak isbalkah dan seterusnya ya, itu tidak satu pun yang akan membuat dia dipandang jelek di mata makhluk yang benar tentunya. Ya, ini perlu kita ketahui dulu mendasar di sini. Jadi dasar kecantikan itu adalah ada pada ajaran agama. Ya. Dan yang menilai cantik itu jangan diharap cantik di mata manusia. Dan cantik itu jangan diharap hanya cantik di dunia saja, kecantikan fisik belaka.
tapi kecantikan hati, kecantikan batin itu lebih penting daripada kecantikan fisik belaka. Tapi orang-orang yang menjalankan sunnah, orang-orang menjalankan syariat ini, insya Allah luar dalam dia akan menjadi cantik dan menjadi orang yang terpandang ganteng atau baik, indah di mata Allah dan juga di mata makhluk. Baik. Kita akan coba lihat apa saja perkara-perkara yang harus diperhatikan oleh wanita-wanita muslimah agar mereka adalah memiliki perhiasan yang indah pada diri mereka. Yang pertama adalah di sini disebutkan yaitu qasul azfar wa ta'ahuduha. Itu min dzalika qasul azfar min yaliku biyah min. Jadi disebutkan di antaranya adalah perhiasan tubuh ini. Jadi perhiasan wanita itu ada yang melekat pada tubuhnya, ada yang terdapat pada pakaiannya. Nah, ini pada tubuhnya nih, perhiasan tubuh yang penting pertama sih ada memotong kuku dan selalu memperhatikan kukunya. Kuku harus bersih, selalu dipotong. Nah, ini perlu kita ingatkan sekarang. Ada orang sebagian yang tidak mengerti kecantikan, dia menganggap kuku yang panjang dianggap bagian dari bentuk lambang seseorang yang maju, modern, cantik. Nah, ada demikian. Nah, padahal kalau dibaca-baca bahwa kebiasaan memanjangkan kuku itu kalau di dunia barat sana adalah wanita-wanita yang nakal, wanita-wanita yang tidak baik, dan itu atau wanita yang akhlaknya buruk, dan itu menjadi ngetren di sebagian pemuda-pemuda yang tidak mengerti aturan agama. Bahkan untuk memotong kuku ini dari SD, dari TK kita udah dianjurkan, dipelajari hal seperti itu. Tapi kadang-kadang amat disayangkan, kadang-kadang orang-orang sudah berpendidikan, baik sebagai mahasiswa ataupun orang-orang yang sudah menjadi tokoh di masyarakat, kita dapatkan sebagian mereka justru tidak mengerti hukum ini, malah suka memanjangkan kuku, ima kuku telunjuk, ima kuku lingking atau kuku bujarinya. Baik. Li'anna taqlimul azfar sunnatun bi ijma'il ahli ilmi. Karena memotong kuku itu adalah sunnah dengan kesepakatan para ulama. Nah, li'annahu min khisal fitrah al-waridah fil hadis. Karena dia adalah bagian dari sifat-sifat fitrah yang terdapat dalam hadis. Jadi fitrahnya manusia ini itu adalah memotong kuku. Kalau orang tidak memotong kuku, terutama bagi para wanita, itu dia sudah berjalan di luar fitrahnya dalam masalah ini tentunya. Walima fi izalatiha minan nadhafah. Nah, di antaranya ini hikmah-hikmahnya kenapa kita disuruh memotong kuku. Ini kembali satu hal yang juga hadir dalam ingatan kita, betapa agama kita ini sangat sempurna. Sampai kuku aja diperhatikan. Kumis diperhatikan, jenggot diperhatikan, semua diperhatikan. Bahkan bulu mata pun diperhatikan. Rambut pun akan diperhatikan. Subhanallah. Adakah aturan di dunia seperti ini? Yang selengkap-lengkapnya, maka ketika Salman Farisi disebutkan oleh orang Yahudi, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'. Hatta al-khira. Sungguh Nabi kalian telah lengkap banget mengajarkan segala perkara untuk kalian dalam perkara hidup ini, sampai adab buang airnya ada. Ada dalam adab buang air ada, adab tidur ada, adab berjalan ada, adab duduk ada, adab makan ada, adab minum ada, semuanya lengkap. Maka bila kita ingin menjadi hidup kita berkualitas, menjadi baik, menjadi sehat, segala macamnya yang kita harapkan dalam hidup ini, kebahagiaan, intinya hanya dengan menjalankan ajaran agama ini, karena datang dari Allah, alimun khabirun hakimun, zat yang maha bijaksana dengan syariatnya, penuh dengan hikmah-hikmah luar biasa dalam syariat itu. Kita tahu atau tidak tahu tentang hikmah dari sebuah syariat, pasti kita akan dapatkan hikmah itu. Al-alim, yang maha tahu dengan segala kebaikan untuk makhluk ini. Al-khabir, yang maha memberitakan segala perkara-perkara yang positif dan juga menyampaikan perkara negatif untuk dihindari. Maka oleh sebab itu di sini karena di dalam memotong kuku itu ada nilai kebersihan dan keindahan. Yang kan kadang-kadang kukunya dia juga sibuk, dia tersita juga pikirannya kan. Jika motong ataupun mandi atau apa, kadang-kadang malah tergores badannya kan gitu kan, merusak badan dia sendiri. Kadang-kadang dia kalau memegang apa-apa harus hati-hati, jangan kukunya sampai patah. Mengeluarkan energi-energi yang tidak penting dalam hidupnya untuk menjaga kuku saja. Bayangkan,
Ini subhanallah. Jadi agama kita itu justru mengarahkan hanya terbaik bagi kita dalam hidup ini. Jadi yang pertama adalah membawa kebersihan, ya, bagi wanita dan juga keindahan atau kecantikan. Wa ma fi baqai tawilatan, dan kalau dibiarkan kuku itu panjang, minat tashwihi wa tashabbuhi bisibana. Bentuknya jelek banget itu. Ada kuku yang melengkung begini, ada yang kuku yang naik begini, ya kan, macam-macam, enggak kelihatan keindahan jari jemarinya, kan gitu. Nah, kemudian ya jelek itu, bukan indah. Wa tashabbuh bisibak, dan juga menyerupai binatang. Ya siapa yang biasanya makhluk Allah yang kukunya tidak pernah dipotong? Ya binatang, ya itu. Ya kuku ayam, kuku kucing, ya dan terusnya, banyak sekali ya binatang-binatang yang ya itu yang tidak memotong kukunya. Ya. Nah, wa tarakumil ausa, dan juga itu bisa mengandung banyak kekotoran di dalam bawah kuku tadi. Ya, membawa banyak kotoran, ya. Kemudian apalagi wa mani'i musulil ma'i ila tahtiha, dan juga kadang-kadang menyebabkan tidak sampainya air kepada bawah kuku tadi, beruduk umpamanya. Jadi banyak efek-efek negatif di balik itu kalau kita memanjangkan kuku. Nah, jadi kecantikan pertama pada wanita itu yang jismi ini, badannya yang pertama diperhatikan apa? Kuku. Ya, dipotong kukunya. Ini perkara-perkara yang kecil nih sebetulnya, tetapi kadang-kadang justru menjadi persoalan dalam sebagian orang. Dia tidak banyak apa namanya itu istilahnya ngeyel ya bahasa orangnya, untuk mencari alasan-alasan, ya. Karena ini contoh siapa? Nah, ini kalau kita tanya, siapa yang kamu contoh dalam memanjangkan kuku itu? Ya, itu dari hal tadi. Ima itu contoh bagi para bintang-bintang ataupun yang dari barat, ya, atau ya adalah binatang, ya dua aja, gitu kan, toh? Karena kalau seorang muslim itu tidak ada dari muslim, itu dilarang dalam Islam, ya, memanjangkan kuku. Baik. Kemudian wa ba'dul muslimat qad ubtulina bi tatwilil adfar. Ya, sebagian muslimah ya, mendapat qad ubtulina bi tatwilil adfar, mendapat sebuah ujian dia yang memanjangkan kukunya. Taqlidan lil kafirat, yaitu karena mencontoh orang-orang wanita kafir, wa jahlan bis sunnah, dan kebodohan dengan sunnah. Nah, jadi sebagian wanita muslimah ya terfitnah dengan memanjangkan kukunya, ya, mencontoh wanita-wanita yang tidak beriman dan kebodohan di dalam sunnah ajaran agama yang mulia ini. Baik. Itu ya di antaranya. Yang kedua adalah wa yusanu lil ma'ati izalatu sya'ril ibtaini wal ana. Ya. Juga dianjurkan, disunahkan bagi wanita untuk menghilangkan bulu ketek. Rambut ketek gitu ya, bulu atau rambut ya, dua keteknya. Nah, kemudian wal'ana, itu kewanitaannya, itu bulu atau rambut kewanitaannya, itu dianjurkan dalam Islam. Subhanallah, karena dengan bersihnya itu bagian-bagian tersebut akan membuat wanita jadi wanita yang bersih, indah, cantik dan seterusnya. Ya, dianjurkan bagi wanita apa? Untuk mencabut atau menghilangkan rambut atau bulu ketek, ya. Kemudian juga apa? Bulu kewanitaannya, ya, bulu kewanitaannya. Amalan bil hadis, dan itu ada hadisnya, ya, yang terdapat dalam hal itu. Lima fihi minat tajammul, karena dalam itu terdapat keindahan, ya, menjadi indah bentuk tubuhnya dan bagian-bagian tubuhnya, ya. Wa asanu an yakuna dzalika kullu usbu'in, dan dianjurkan melakukan ini apa? Setiap pekan. Setiap pekan, sekali sepekan, ya. Au natruk aktsar min 40 yawman. Ini ada hadis-hadisnya nanti disebutkan ya sebetulnya. Dan paling minimal jangan sampai lewat 40 hari, tidak pernah dilihat, tidak pernah diperhatikan bagian-bagian yang disebutkan tadi. Nah, karena bila ya pengalaman masing-masing pasti merasakan ketika bulu keteknya panjang atau bulu kewanitaannya panjang akan mengganggu dan baik secara kebersihan ataupun kenyamanan dari segi bau dan segala macamnya, ya. Maka ini subhanallah, syariat kita luar biasa memperhatikan segala hal yang terbaik untuk manusia ini, ya. Nah, ini diperhatikan ya, lima
bulu ketek itu imma dicabut ataupun dicukur, termasuk bulu kewanitaannya, ya. Baik. Kemudian ini bagian-bagian yang diperhatikan ya pada tubuh wanita. Ini kita bicara tentang kecantikan yang berkenaan dengan tubuh wanita itu. Baik. Yang kedua dibahas ini adalah ma yutlab minha, yang dituntut dari wanita itu, wa ma tumna'u minhu, dan yang sebetulnya hal perkara itu perkara yang dilarang dalam masalah rambut kepala. Jadi kan bicara masalah rambut ketek dan rambut kewanitaan. Ya. Wa syarru hajibaiha, atau bulu mata, ya. Wa hukmul khidabi wa sabghil sya'ri, masalah mencat rambut, ya, atau mewarnai rambut. Ya. Ini ada penjelasan. Boleh nggak wanita mencukur rambut? Ya. Ini penjelasannya akan datang. Jadi perkara-perkara masalah kecantikan di sini ya. Dituntut dari wanita muslimah taufir sya'ri ra'siha, untuk memanjangkan rambutnya. Namun ada penjelasan para ulama ya wa yahrum 'alaiha halquha. Jadi haram hukumnya membuat botak. Tidak boleh wanita itu botak. Wanita tidak boleh botak, haram hukumnya membotak itu. Atau botak sebagian itu haram juga. Itu namanya qaza. Baik laki-laki perempuan itu dilarang. Maka tidak boleh, di dalam disebutkan ini akan ada penjelasan juga beberapa fatwa-fatwa ulama. Pamannya yang bagian panjang di depan dipanjangkan, di belakang dipotong, atau bagian belakangnya dipotong, depannya dipanjangin, atau sebelah ini yang dicukur, sebelah ini dibiarkan. Kan ada juga gitu. Model-model yang kadang-kadang justru bukan membuat wanita itu cantik, malah membuat wanita itu ya terkesan angker ya, menakutkan gitu. Ya, kadang-kadang ya tasyabuh dengan gambar-gambar ataupun majalah-majalah wanita yang datang dari barat. Taib. Kemudian qala Syekh Muhammad Ibrahim Ali-Syekh Mufti Diyar Saudiyah rahimahullah menyebutkan, adapun rambut kepala ya bagi wanita itu maka tidak boleh dicukur, dibotakkan. Nah, nanti kita akan jelaskan tentang hukum memendekkannya. Sebenarnya terdapat dalam hadis Nasa'i dalam sunannya dengan sanad dari Ali bin Abi Thalib, dan juga diriwayatkan oleh Bazzar dengan sanad dari Musnad Bazzar dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan juga diriwayatkan Ibnu Jarir dengan sanad dari Ikrimah radhiyallahu anhu, qalu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahliqal mar'atu ra'saha. Rasulullah SAW melarang wanita itu mencukur rambut kepalanya. Jadi makanya dalam umroh itu kan diambil seutas jari saja kan, kalau kita kalau wanita tahallul yang boleh cukur itu bagi laki-laki itu pun saat berumroh ya, ataupun haji. Nah, maka wanita tidak disyaratkan untuk dicukur, dan ada larangan wanita tidak boleh botak, tidak boleh botak, mencukur habis. Nah, larangan apabila datang dari Nabi SAW, sesungguhnya larang itu yaqtadi tahrim, ya, menunjukkan bahwa perbuatan diharamkan selama tidak ada dalil lain yang memalingkan makna dari keharamannya. Berkata Mula Al-Qari dalam kitabnya Al-Mirqah, ya, Syarhul Mishkah, dia belum menyebutkan, Mula Al-Qari seorang ulama Hanafiyah, ya, yaitu qauluhu an tahliqal mar'atu ra'saha, yaitu bahwa Rasulullah SAW melarang wanita untuk mencukur rambut kepalanya. Dzalika li'anna dzalika nisa kalliha lirijal, karena ponis rambut kecantikan wanita bagian adalah seperti jenggot bagi laki-laki. Ya, seperti jenggot bagi laki-laki fil hay'a wal jamal, dari sisi tampilan dan juga kecantikan. Ya, nanti wanita kalau botak pasti nggak ada yang suka kan? Ya. Nah, kemudian itu tentang mencukur. Bedakan antara mencukur dan memotong ya. Ini apa namanya? Botak ya. Beda antara botak dengan mencukur sebagian rambut kepala gimana bagi wanita. Adapun memotong rambut ya, memotong rambut nih sebahu ya, tidak sampai memberi kilai. Di kaidahnya para ulama menyebutkan memotong tidak boleh sampai menyerupai potongan laki-laki, itu haram. Atau botak itu haram, itu bagi wanita ya. Atau menyerupai potongan rambut wanita-wanita kafirat, ini termasuk juga yang diharamkan. Menyerupai, karena tasyabuh dengan non-muslim, menyerupai budaya-budaya barat, itu yang merupakan budaya khusus bagi mereka ya, yang tidak muslim, itu diharamkan menyerupai kehidupan mereka ya, potongan rambut mereka
ya. Karena pasti mereka tidak akan memotong rambutnya sesuai dengan aturan agama, ya, sesuai dengan ajaran Islam. Baik. Ada pemotong rambut kepalanya, fa in kana li hajatin ghaira zina, dia butuh bukan untuk tujuan kecantikan, seperti dia tidak mampu untuk memanjangkan rambutnya, harus dirawat, harus sampo, maka dipotong ataupun sisirnya agak susah segala macam, ya, susah merawatnya, ya, jika panjang berlebihan maka menyulitkannya, ya. Itu tidak mengapa kalau panjang banget gitu kan. Jadi wanita itu juga dibolehkan memotong rambutnya. Kalau umpamanya terlalu panjang, susah untuk merapikannya, susah untuk merawatnya, nah itu dibolehkan, ya. Kemudian, ya, fala ba'sa biqassihi biqadril hajah, boleh dipotong sesuai kebutuhan. Tapi Syekh Utsaimin dalam fatwa-fatwa al-mar'ah dan yang dikumpulkan, dan juga Syekh bin Baz menyebutkan dengan dua syarat itu boleh saja. Yang penting tidak menyerupai potongan laki-laki, tidak menyerupai potongan wanita-wanita ghair muslimah, ya, dia boleh memotong, ya. Dan juga karena asalnya wanita itu rambutnya panjang, sebagaimana tadi diambil dari pemahaman ketika wanita itu saat umrah dan haji hanya diboleh ambil dari sepotong seuras jari kan, ujung rambutnya gitu. Nah, tetapi jika dia kesulitan untuk merawatnya, ya, maka dia dibolehkan memotong sesuai dengan kadar yang dibutuhkan, ya. Syekh bin Baz ditanyakan juga tentang masalah kalau itu adalah demi untuk berhias bagi suaminya. Syekh bin Baz juga menyebutkan selama tidak menyerupai laki-laki dan tidak menyerupai wanita-wanita non-muslimah dalam potongan, ya, itu dibolehkan karena beliau berhujjah saat itu tidak ada larangan yang sharih. Tetapi sebagian ulama Hanabilah memakruhkan hal seperti itu. Nah, baik. Itu dalam masalah memotong rambut jika dia membutuhkan, tidak mampu merawatnya, ya. Nah, kama kana ba'du azwajin Nabi SAW yaf'alnahu. Sebenarnya sebagian istri Nabi SAW melakukan hal itu, memotong, memendekkan rambut, bukan memotong, memendekkan, lebih tepatnya, ya, memotong atau memendekkan rambutnya. Ba'da wafatihi, setelah wafatnya Rasulullah SAW, itarkihinna at-tazayyun, karena mereka tidak lagi berhias, ya. Ba'da wafatin Nabi SAW, tidak lagi mempercantik diri mereka setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ista'inaihinna an tatwili syar, karena mereka tidak butuh lagi memanjangkan rambutnya. Baik. Kama kana kemudian setelah itu disebut wa amma idza kana qasdul mar'a min qasdi sya'riha huwa tashabbuh bil kafirat. Adapun tujuan bila wanita itu memotong rambutnya untuk menyerupai potongan gaya-gaya non muslimah atau wanita yang fasiqat. Wanita fasiqat itu ya wanita yang kerjanya umbar aurat, wanita yang memperlihatkan berbagai kecantikannya, wanita-wanita yang tidak menunjukkan berakhlak baiklah atau menyerupai laki-laki, maka ini diharamkan bila syakin, tidak ada keraguan, karena dilarang untuk menyerupai, ya, orang-orang kafir secara umum, dan menyerupai ataupun laki-laki, dan juga dilarangnya wanita, diharamkannya wanita menyerupai laki-laki. Baik. Wa in kana qasdu minhu tazayyun falladhi yadhhar annahu la yajuz. Kata Syekh, kalau tujuannya untuk mempercantik diri, oleh Syekh di sini menyebutkan tidak boleh. Tapi tadi kita ada berapa fatwa, Utsaimin menyebutkan makruh dan Syekh bin Baz menyebutkan dibolehkan, ya, walaupun sebagian memakruhkan selama tidak menyerupai, dan kaidahnya tidak menyerupai laki-laki dan tidak menyerupai wanita-wanita kafirat wal fasiqat. Nah, itu. Ya. Baik. Jadi ini masalah motong rambut bagi wanita. Berkata Syekh Muhammad bin Amin Syankiti fi Adwa'il Bayan dalam tafsir beliau, innal 'urf alladhi sara jariyan fi katsir minal bilad, sesungguhnya kebiasaan yang terdapat di kebanyakan negara, biqatil mar'a sya'ra ra'siha, yaitu wanita memotong rambut kepalanya, ila qurbi usuliha, ya, sampai mendekati pangkal rambutnya, itu maksudnya pendek banget seperti laki-laki gitu. Sunnatun ifrinjiyah, itu adalah sunnah orang-orang barat. Mukhalifatun lima kana alaihi nisa'ul muslimin, itu menyalahi kebiasaan wanita-wanita muslimah dan kebiasaan wanita-wanita Arab sebelum Islam. Wa min jumlatil inhirafat lati ammat balwa, dia bagian dari bentuk hal-hal yang menyimpang yang telah menjadi kebiasaan umum, ya, di dalam perkara agama dan juga akhlak
wasimat ghairi dzalika, dan juga sima itu maksudnya apa? Ciri khas seorang muslimah. Ya. Kemudian beliau menjelaskan tentang jawaban istri-istri Nabi, mereka memotong rambut kepala mereka. Ini maksudnya memotong, bukan botak ya, memendekkan. Hatta takunu kal wapra, ya, sampai kal wapra ini, wapra itu maksudnya ya pendek itu ya, tidak sebahu ya, atau lebih sedikit dari sebahu. Beliau menjelaskan bahwa istri Nabi SAW, mereka memendekkan rambut kepala mereka adalah setelah wafatnya Nabi SAW, karena mereka ya kunna yatajammalna, dan dulu mereka waktu hidup Nabi SAW berhias untuk Nabi SAW, min ajli zinatihinna syu'urihinna, ya, untuk mempercantik tampilan rambut mereka di hadapan Nabi SAW. Adapun setelah wafatnya Nabi SAW, falahunna hukmun khas, mereka memiliki hukum yang khusus yang dengan istri Nabi SAW, la tusyrikuhunna fihi imra'atun wahidatun, yang tidak mungkin sama hukumnya dengan wanita-wanita lain dari wanita-wanita secara umum di muka bumi ini, yaitu wawa inqita', karena mereka sudah tidak punya harapan lagi secara total untuk menikah, karena istri Nabi SAW tidak boleh dinikahi oleh siapapun setelah wafatnya Nabi SAW, ya. Nah, kemudian maka mereka seperti orang-orang yang dalam iddah yang dilarang, ya, dengan sebab dilarangnya mereka dinikahi oleh siapapun, ya, sampai mereka meninggal, ya, bisa lebih yang ditahan oleh Rasulullah SAW sampai meninggal, maka istri-istri Rasulullah tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Dan ini berdasarkan firman Allah SWT surah Al-Ahzab ayat 53, wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulallahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan. Ya, tidaklah pantas kalian itu menyakiti Rasulullah SAW, dan juga tidak boleh menikahi istri-istrinya setelahnya, setelah Rasulullah wafat selama-lamanya, abadan. Inna dzalikum ka'inallahi 'azima, karena perbuatan itu sangat besar dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, beliau ingin menjawab tentang alasan istri-istri Nabi memendekkan rambut mereka, karena mereka sudah lagi berhias untuk di hadapan suami mereka, yaitu Rasulullah, karena Rasulullah telah wafat. Baik. Kemudian, dan maka istri Nabi SAW tidak lagi ada wal ya'su minar rijal bi kulli qad yakunu sababan litarkhis fi ikhlali wi asya'i minaz zina. Ya, ketika tidak ada lagi harapan secara umum dan total untuk dinikahi oleh laki-laki, maka itu suatu sebab yang membolehkan, ya, untuk meninggalkan sebagian perhiasan, ya, la tahillu lagi ridzalika, yang tidak dihalalkan dengan sebab selain itu. Nah, ini di antara komentar Syekh yaitu Muhammad Amin Asy-Syankiti. Setelah berapa kitab kita murajaat tanpa soal ini yang saya baca, ya, hukumnya jika menyerupai, yang diharamkan adalah menyerupai laki-laki atau menyerupai wanita al-fasiqat al-kafirat. Ya, wanita-wanita yang nakal tidak boleh dicontoh bagaimana potong rambutnya. Namun dibolehkan sebatas hal-hal yang tidak menyerupai hal itu maksudnya. Ya, sebahu dan kemudian dengan memperhindar rambutnya diboleh saja. Termasuk diantaranya, ya, saya baca fatwa ulama diantaranya masalah mengkeritingkan rambut. Rupanya dibolehkan, ya, tidak termasuk hal yang dilarang. Seperti fatwa dari Syekh bin Baz dan beberapa fatwa ulama itu membolehkan mengkeritingkan rambut bagi wanita demi jika itu membuat dia cantik dari suaminya dan telah diizinkan oleh suaminya tentunya. Ya. Dan bagi wanita setelah menikah tentu kecantikan itu, ya, berdasarkan penilaian dari suaminya tentunya, bukan penilaian daripada wanita-wanita lain. Nah, sekarang ini wanita itu berhias keluar rumah lebih luar biasa, over, ya, karena ingin tampil di hadapan teman-temannya semua wanita, para akhwat, ingin terlihat cantik ini. Kalau di rumah dia biasa-biasa saja, kan itu tidak benar. Karena wanita itu harusnya dia memperlihatkan kecantikannya di hadapan suaminya. Tapi bukan berarti dilarang pula dia tampil keluar bersih tampil dengan bagus, indah, tidak masalah. Cuman masalahnya karena terbalik, ya. Dia lebih pengen dilihat cantik oleh teman-temannya, tetapi tidak pernah pengen dipandang cantik oleh suaminya, sehingga kadang-kadang suaminya nggak suka potong rambutnya, ada yang sebagian ngecat rambut segala macamnya, ya. Kadang-kadang suaminya nggak suka.
Tapi dia ingin model karena lihat model, ya, lihat di Instagram, lihat di majalah-majalah segala macam. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Baik. Kemudian, ya, fa'alal mar'a antah tahfidha bi sya'ri ra'siha wa ta'tani bihi. Hendaklah seorang wanita menjaga rambutnya, ya, rambut kepalanya itu, dan wa ta'tani bihi. Jadi sangat memperhatikan kecantikan, kebersihannya, wa taj'alahu, ya, safairah. Jadi dia jalin rambutnya, dia kepang rambutnya. Nah, ini diantara dianjurkan, ya. Wala yajuzu laha jam'uhu fawqa ra's, dan tidak boleh dikumpul di atas kepalanya, ya, seperti pundak unta. Nah, itu juga termasuk larangan, ya. Au min nihatil qafah, atau dikumpulkan di belakang begini, ngondok gitu, dibuat sanggul satu ke atas atau di belakang begini. Itu hal yang dimakruhkan oleh para ulama di sini. Baik. Berkata Syaikhul Islam Taimiyah, kama yuksadu ba'dul baghaya, sebenarnya kebiasaan sebagian wanita pelacur, natat bi syarha ghafiran wahidan. Mereka menjalin rambutnya satu jalin saja. Masdulan baina katifain, lalu dibiarkan menjulai-julai di belakang punggungnya. Nah, ini wa qala Syekh Muhammad Ibrahim mufti Diyar Saudiyah, beliau menyebutkan di sini seorang mufti dari negara Saudi, amma ma yaf'alu ba'du nisa' muslimin fi hadzal zaman min faraqi sya'r ra'si, yaitu ada pun dilakukan oleh sebagian wanita-wanita muslimah pada zaman ini, yaitu dengan membelah rambutnya, min janibin wa jam'u min nahiyah. Jadi satu sisi diikat, satu sisi dibiarkan lepas. Nah, dan min faraqi sya'rihi min janibin, dibiarkan rambut ini menjulai, kemudian yang di sini diikat, ya, wa jam'u min nahiyatil qafah au ja'lu fawqa ra'si, atau menjadikannya di atas kepalanya digondok begitu, disanggul, kama taflu nisa' al-frinj, sebenarnya kebiasaan wanita-wanita yang barat, ya. Fa hadza la yajuzu lima fihi tashabbuh bi nisa' al-kuffar, hal ini tidak dibolehkan karena itu menyerupai wanita-wanita yang tidak beriman. Baik. Diriwayatkan dari Abu Hurairah anhu, hadis yang sangat panjang, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua jenis wanita penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, kata Rasulullah SAW. Sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua jenis, dua kelompok penghuni neraka belum aku lihat, kata Rasulullah SAW. Qaumun ma'hum siyatun, ya, orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi, yadru bihan nas, yang dia memukul manusia dengan cambuk itu. Wa nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, ma'ilatun mumillatun. Nah, yaitu yang jalannya melenggok-lenggok, melunglai-lunglai, atau kepalanya melulai-lunglai begitu, mumilat. Penafsiran sebagian ulama dimaksud adalah rambutnya ini bergoyang ke kiri kanan ketika berjalan. Ru'usahunna ka'asnafil bukhti al-ijaf. Jadi kepala mereka seperti pundak unta, ya. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Wanita seperti ini yang berpakaian telanjang, ya, berpakaian tapi telanjang, kemudian berjalan melenggak-lenggok, kemudian rambutnya seperti pundak unta yang dikumpulkan menjulang ke atas, ya, panjang atau menggondok di atasnya, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencoba surga. Wa in rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Sungguhnya, ya, keharuman, ya, surga itu sungguh terdapat atau dirasakan dari perjalanan sebegini jauhnya dan begini jauhnya, kata Rasulullah SAW. Tetapi ini bukan berbuat bahwa mereka tidak masuk surga selamanya, ya, penafsiran, karena ini bukan hal yang membuat seorang keluar dari Islam, tetapi ini merupakan suatu ancaman dari Rasulullah SAW bagi wanita-wanita yang seperti ini, yaitu wanita berpakaian tapi telanjang. Waqad fassara ba'd ulama, sebagian ulama mentafsirkan kata-kata dalam hadis ini ma'ilatun mumilatun, bahwa mereka adalah yatamasyatna mashtamilan, yaitu mereka menyisir rambutnya dan menjalin rambutnya, yaitu rambut yang condong. Ya, wahya mustatul baghaya, itu ciri-ciri dari bentuk kebiasaan wanita-wanita yang nakal. Ya. Wa yumashatna ghairahunna tilkal mashta, atau dia melakukan hal itu untuk wanita lain. Wa hadhi mashtatu nisa'il frinj. Ini kebiasaan wanita-wanita yang bukan muslim, ya. Wa may yadhu hadwahunna min nisa'il muslimin,
dan wanita-wanita yang mencontoh mereka dari kaum wanita muslimat. Nah, ini di antara perkara rambut. Yang intinya wanita rambut itu adalah sesuatu yang penting diperhatikan, keindahannya, kebersihannya, kerapiannya, ya. Maka oleh sebab itu ini bagian dari kecantikan diri wanita. Baik. Kemudian sebenarnya juga dilarang wanita muslimah untuk mencukur rambutnya, kepalanya, atau memendekkan tanpa ada keperluan. Fa inna tumna min wasli wa ziyada alana. Berikutnya, bagaimana kalau menambah dengan rambut lain? Itu seperti konde supaya kelihatan rambutnya tebal, supaya kelihatannya macam-macam. Ada sekarang hari ini ada wig yang semacam itu. Ya, apa hukumnya? Dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah menyebutkan la'ana Rasulullah SAW al-wasil al-mustawsilah. Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya atau menyambungkan rambut wanita lain. Nah, al-wasilah adalah orang yang menyambung rambutnya agar terlihat rambutnya panjang atau tebal, ya. Atau wanita yang mau melakukan hal itu, jadi membuka salon, ya, artinya itu allati ta'mal al-mustawsilah allati yu'malu biha dzalik, ya. Yaitu untuk dia untuk wanita yang melakukan untuk orang lain. Lima fi dzalika min at-tazwir. Karena juga ilahnya di sini terdapat yaitu penipuan. Dapat penipuan. Kadang-kadang untuk terlihat lebih tinggi dan macam-macam. Ya. Baik. Wa minal wasl al-muharram, di ana bentuk menyambung rambut yang diharamkan adalah labsul baruka al-ma'rufah fi hadzal zaman. Memakai baruka. Baruka bisa diartikan konde, sanggul, supaya kelihatan besar, ya, palanya, ataupun memakai wig, ya. Taib. Diriwayatkan Imam Bukhari Muslim lainnya bahwa Muawiyah radhiyallahu anhu berkhutbah tatkala datang ke Madinah dan beliau mengeluarkan kubbatan min sya'rin. Ada onggokan sebuah jalinan, onggokan rambut, atau qassatan min sya'rin, ada potongan yang dikumpulkan di potongan rambut yang sudah dikumpul. Wa qala ma balu nisaikum, ya, kenapa wanita-wanita kalian sekarang ini menjadikan di kepala mereka seperti ini? Jadi ada seperti wig ataupun konde, ya, atau sanggul, ya, tambahan maksudnya. Nah, ini dicegah oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, ya. Sama itu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min ra'atin taj'alu fi ra'siha sya'ran min sya'ri ghairiha illa kana zura. Tidaklah wanita yang menjadikan di kepalanya rambut selain rambutnya, ya, rambut yang lainnya, kecuali dia adalah wanita yang telah melakukan kebohongan. Yani al-baruka itu adalah syi'run sinai, yaitu rambut buatan yang merupakan rambut kepala, ya. Wa fi lubsiha tazwirun, dalam makanya terjadi semacam bentuk kebohongan, nah, penipuan. Nah, kemudian yang berikutnya diharamkan juga atas wanita muslimah, ya, menghilangkan, menipiskan, mencukur rambut alis, bukan rambut, alis, ya, dilarang mencukur, menipiskan, ya, dilarang. Kadang sebagian alis matanya ditipiskan, ada yang dicukur, ya. Baik. Jadi dilarang bagi wanita muslimah menghilangkan rambut atau mencukur sebagian daripada alisnya. Dengan cara bagaimanapun, apakah itu digunting ataupun dengan dicukur, ya, atau menggunakan krem-krem untuk menghilangkannya. Nah, dia ada an-namasu. Ini adalah termasuk an-namas yang dilarang, yang dilaknat pelakunya adalah Rasulullah SAW. Barang siapa melakukan demikian, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, yaitu melaknat namisah, orang yang mencabut, ya, alisnya, wal mutanammisah adalah orang yang membantu untuk mencabutnya. Namisah allati tuzilu sya'ra hajibaiha, yaitu wanita yang mencabut rambut alisnya atau sebagiannya untuk lizina, untuk kecantikan, fi za'miha, dalam sangkaannya. Wal mutanammisah allati yuf'al biha dzalik, ya, orang yang melakukan hal itu untuk orang lain. Baik. Ya,
Jadi diharamkan bagi wanita muslimah untuk menipiskan, menghaluskan, mencukur alisnya, ya. Dan di samping hadis yang melaknat, terdapat juga itu bagian daripada merubah ciptaan Allah SWT, yang mana setan berjanji akan melakukan hal itu, ya, untuk menggoda manusia-manusia beriman. Ya, setan menyuruh anak Bani Adam untuk melakukan hal itu, sebenarnya yang dikatakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, la'amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Sungguh aku akan menjarah mereka untuk merubah ciptaan Allah. Dalam sahih dari Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata, la'anallahu wal wasimat wal mustawsimat an-namisati wal mutanammisat wa mutafallijati lil husni al mughayyirat khalqallah. Kata Mas'ud, Allah melaknat al-wasimat, wanita-wanita yang bertato, membuat tato pada dirinya atau membuatkan tato untuk orang lain, yang mencabut alisnya atau mencabut alis orang lain, ya, orang yang menipiskan giginya, ya, untuk kecantikan, sungguh mereka telah merubah ciptaan Allah. Kemudian ia berkata, al'anu man la'ana Rasulullah. Tidakkah saya akan melaknat orang yang dilaknat Rasulullah SAW? Dan itu dapat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala dan kitab Allah Azza wa Jalla, yaitu yang berbunyi, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasul kepada kalian lakukan, dan apa yang dilarang kalian darinya tinggalkan. Nah, ini Ibnu Mas'ud menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum itu masalah apa? Mencabut, menipiskan, mencukur bulu alis, ya, bulu alis. Taib. Kemudian pada zaman ini, waqad tuliya bihadhil afaq khatirah allati hiya kabiratu min al-kaba'ir. Sungguh penyakit ini, bahaya ini telah menimpa kebanyakan dari wanita muslimah di zaman ini, dan ini merupakan sebagian dari salah satu dosa besar, ya. Pada wanita hari ini banyak melakukan hal itu, hatta asbahan namas ka'annahu min duriyatil yaumiyah. Seakan-akan kebiasaan ini menjadi sebuah, yaitu hal yang daruri dalam hidupnya, dalam keseharian dilakukan oleh banyak wanita. Nah, wa la yajuz laha an tuti'a zawjaha idza amaraha bidzalik. Nah, tidak boleh kalau suaminya menyuruh juga tidak boleh ditaati, li'annahu maksiatun, karena itu merupakan maksiat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dan mentaati makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah tidak boleh. La ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq, kata Rasulullah SAW, tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu perkara yang keberapa itu? Dilarang wanita untuk apa? Mencukur alis, menipiskan alis, ataupun menggunakan krem-krem untuk menghilangkan bulu alisnya, nggak boleh. Ya. Memang coba ada juga penjelasan ulama, kecuali ada bulu-bulu yang tumbuh tidak pada tempatnya, atau bulu alisnya itu amat panjang tapi mengganggu pandangannya, itu sebagian ulama boleh memotongnya sesuai dengan kadar yang mengganggu saja, bukan dicukur. Habis. Kecuali ada hal-hal yang keluar kewajaran, itu para ulama membolehkan. Baik, demikian. Yang berikutnya adalah para wanita juga dilarang, ya. Para wanita juga dilarang, wanita muslimah, yaitu tafrijul asnaniha lil husn, untuk mengikis. Jadi ada kebiasaan dikikis giginya itu biar kelihatan jarang-jarang, ya. Nah, untuk demi kecantikan. Yaitu bi'ai tabradaha bil mar, yaitu dengan dikikir, ya, hatta tahdutsa bainaha farjan, sehingga antara giginya ada jarak-jarak yang jarang-jarang kelihatannya. Raghbatan fi tahsin, tujuannya untuk kelihatan supaya indah dan cantik. Amma idza kanat asnan fiha tashwin. Tapi kalau giginya ini menjang-menjong, ya, enggak rapi, nah boleh dirapikan. Kalau bentuknya jelek, ya. Nah, ini dibolehkan, ya. Atau giginya ada yang panjang, boleh dipotong. Atau yang pokoknya enggak rapi lah, yang tidak biasanya gitu, membuat tampilannya dia tidak nyaman, juga orang melihat tidak nyaman, dibolehkan. Tapi kalau tidak ada gangguan lalu dia jarang-jarang kan demi supaya cantik, ini nggak boleh, ya, diharamkan, dan itu sebagian dari dosa besar, ya. Kemudian jika giginya ada taswihun, ada ganja, ada masalah, ya, bentuk yang mengganggu dan butuh untuk amaliyah, dilakukan operasi atau hanya ta'dil, ya, li izalati
hada tasyi' untuk menghilangkan hal yang membuat jelek tadi, ya, au fiha tasusun wahtajat ila islahha, atau ada lubang atau ada apa masalah pada giginya, maka boleh untuk menghilangkan gangguan-gangguan itu, tidak masalah. Tapi bukan tujuannya tadi seperti memang giginya nggak masalah terus dibuat dijarak-jarakin dikikir, begitu tidak boleh. Li'anna hadza min babil ilat. Tapi dalam rangka ini, kenapa tidak dalam rangka bagian dari bentuk berobat dan menghilangkan sesuatu yang tidak pantas, yang bentuk yang jelek itu. Wa yakunu dzalika ala yadi tabib mukhtassa, ala tabibatin mukhtassa. Yang itu dilakukan harus melalui dokter yang ahli. Baik. Jadi itu masalah gigi. Ya. Subhanallah. Betapa Islam ini luar biasa. Kembali kita ingatkan, lengkap ajarannya. Gigi diperhatikan. Ya. Alis diperhatikan, bulu ketek diperhatikan, sampai kewanitaan atau juga bagian-bagian kewanitaan diperhatikan, semua diperhatikan oleh Islam. Ya. Kemudian berikutnya adalah amal wasyam fi jismiha, yaitu tato lah bahasa kitanya. Diharamkan pada wanita itu membuat tato pada dirinya. Ini juga banyak wanita muslimah yang contoh-contoh kebudayaan-kebudayaan yang datang dari luar, ya. Nah, karena Nabi SAW melaknat al-washima wal mustaushima. Jadi kalau di Arab itu mereka panaskan besi, kemudian nanti setelah itu berlubang, itu mereka masukkan pemainnya hana atau apa gitu ya, menjadi hitam, dibuat gambar-gambar apa gitu, enggak boleh. Nah ini al-washima wal mustaushima. Al-washima hiya allati taghrizul yad, yaitu orang yang mengukir-ukir tangannya atau mukanya dengan jarum, kemudian dimasukkan pada tempat itu alkohol. Kohl itu adalah celak kalau kita ya. Ya, nah, atau madad atau tinta. Ini yang disebut maksud sini adalah tato, ya. Wal mustausimah yallati yuf'alu biha dzalik, ya. Orang yang melakukan hal itu untuk orang lain. Wa hadza amal muharramun wa kabiratun min kaba'ir dzunub. Perbuatannya adalah hal yang diharamkan dan merupakan salah satu dosa besar. Karena Nabi SAW melaknat orang yang melakukannya atau orang yang melakukan untuk orang lain. Dan laknat itu adalah dan laknat itu tidaklah ada kecuali, ya, kata-kata laknat kecuali tidaklah dikatakan kecuali untuk perbuatan yang merupakan sebuah dosa besar. Nah ini jadi kalau tadi kita sebutkan al-wasima wal mustausima. Kalau al-wasima orang yang membuatkannya, al-mustausima orang meminta dibuatkan. Nah, jadi al-wasima orang membuat tato untuk orang lain, al-mustausima orang yang meminta dibuatkan. Nah, begitu pula arti tadi al-wasilah wal mustausila. Al-wasilah yang menyambungkan untuk orang lain, wal mustausila yang meminta supaya disambungkan rambutnya. Nah, ini yang tidak terjelaskan tadi, ya. Jadi maksudnya dari al-wasilah wal mustausila tadi, al-wasilah adalah yang minta disambungkan, al-wasilah yang menyambungkan untuk orang lain, mustausila yang minta disambungkan rambutnya, al-wasima yang membuatkan untuk orang lain, mustausima orang meminta untuk dibuatkan tato baginya. Al-wasima yang membuatkan tato, ya. Adapun yang mustausima al-wasima yang membuatkannya, al-mustausima yang meminta dibuatkan tato. Baik. Ini tentang hukum bagaimana, karena kalau wanita pakai hal-hal seperti itu tidak nyaman, ya. Karena pada wanita itu yang diutamakan adalah kebersihan, kemuluskan, kecantikan. Kenapa kulitnya diukir-ukir menjadi seperti kulit binatang, kan nggak bagus, ya. Baik. Jadi tentu tadi kita katakan kecantikan itu juga tergantung dari latar belakang orang menilai. Kalau bagi orang-orang yang tidak berilmu, yang tidak mengerti syariat Islam, ya dia anggap bertato satu model gaya terbaru, seimbang dari bentuk kecantikan, macam-macam lah, ya. Jangankan wanita, laki-laki saja sudah nggak pantas kelihatan memakai hal seperti itu, ya, tidak layak berhal-hal seperti itu, ya. Dia sudah diberi oleh Allah SWT kulit yang bersih, ya, lalu malah kok dikotor-kotori dengan dibuat gambar-gambar yang seperti itu. Baik. Kemudian masalah yaitu cat rambut, mewarnai rambut, apa hukumnya? Nah, sampai rambut juga wanita diperhatikan oleh agama ini. Mestinya wanita-wanita muslimah semakin cinta kepada agama ini. Allah telah mengangkat derajat mereka sampai berbagai perkara-perkara masalah kecantikan diberikan aturan demi supaya terjaganya kesehatan kecantikan mereka.
Berkata Imam Nawawi, al-khidab adalah yaitu amma khidab al-yadain, yaitu kalau kita istilahnya memakai henna ya, henna mencat dengan henna jari tangannya bagi wanita ya, ataupun dua kaki dengan henna, kata Imam Nawawi, pamustahab, wanita itu boleh memakai henna, jari-jarinya, dua tangannya dan juga kakinya boleh dipakai henna ya. Ini disukai lil mutazawwijah, bagi yang sudah nikah ini, minan nisa, dari wanita. Li hadis al-masyhurah fihi, kata Imam Nawawi, karena banyak hadis yang masyhur dalam menjelaskan masalah ini. Tapi Imam Nawawi di sini memberikan takyid bagi wanita yang sudah menikah. Jadi berarti akhwat yang belum menikah jangan memakai hal seperti itu. Karena ini kata Imam Nawawi mustahabun lil mutazawwijah, bagi wanita yang sudah menikah. Taib. Yusyuru ila ma rawahu Abu Dawud, hal ini diisyaratkan oleh apa yang diwakilkan Imam Abu Dawud dalam hadis dan sebuah hadis yang diwakilkan Imam Abu Dawud, bahwa seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW tentang khidabul hinna, tentang memakai henna, membuat goresan-goresan ukiran dengan menggunakan henna itu ya. Faqalat la ba'sa bi, Nabi seorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang hukum memakai henna itu tersebut ya. Jadi bukan hanya pada kuku tapi juga ada di punggung tangan ya, kadang-kadang di tangan begitu. Ditanya Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, faqat la ba'sa bi, tidak apa-apa. Walakini akruhu, tapi kalau Aisyah mengatakan aku tidak suka. Fa inna hibbi Rasulullah SAW kana yakrahu rihahu, karena Rasulullah SAW tidak suka baunya henna itu. Ya, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga An-Nasa'i. Baik. Dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, aw ma'ra'atun min wara'i sitrin biyadiha kitabun ila Rasulullah SAW. Jadi ada, kata Aisyah, ada wanita menyerahkan sebuah kitab kepada Rasulullah SAW, sebuah buku ya. Maka Rasulullah SAW menarik tangannya, tidak jadi diterima, di balik sitar gitu ya. Rasulullah, seorang wanita menyerahkan di balik sitar dengan tangannya sebuah buku kepada Rasulullah SAW, sebuah kitab kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah tidak jadi mengambilnya dan menarik tangannya. Wa qala ma adri ayadur rajulin am yadul mar'ah. Ini laki-laki atau perempuan? Tangan laki-laki atau perempuan? Qalat bal yadu imra'atin. Lalu wanita menjawab, ini tangan wanita. Qal law kanat imra'atan la ghayyarat azfaraha. Jadi kalau seandainya ini tangan wanita, tentu dia akan merubah jarinya, maksudnya kukunya dengan dikasih henna. Ini maksudnya. Sehingga kalau maksud Rasulullah ini, kebiasaan wanita itu adalah dia memakai, kalau di bahasa dulu kan potet ya, tapi yang penting bahan-bahan yang dipakai tidak boleh menghalangi air masuk ke kulit, itu saja. Ya, terutama dipakailah henna ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kalau wanita tentu dia akan terlihat pada kukunya dia memakai henna tersebut itu. Baik, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i. Lakin la tusbighu azfaraha bima yatajammadu 'alaiha wa yamna'u taharah. Jadi jangan sampai dia mengkutet kukunya atau memakai pewarna daripada kukunya tadi seperti henna itu, sesuatu yang bahannya bisa beku dan menambat sampainya air, masuknya air ke pori-pori atau ke kukunya. Itu tidak boleh. Bila menghalangi air tidak boleh. Baik, itu masalah seberu ya. Membuat warna pada kuku, jari dan tangan dan kaki. Adapun masalah rambut diwarnai gimana? Rambut kepala. Jika itu adalah uban, maka dilarang untuk diwarnai dengan hitam, tetapi boleh dipakai coklat tua banget, boleh. Tapi yang penting tidak warna hitam. Tapi kalaupun warnanya asalnya tidak hitam, tapi karena saking tuanya coklatnya mirip ke hitam, tidak masalah. Ya, dilarang dengan digen, apa istilahnya ya? Diwarnai dengan warna hitam tidak boleh. Kalau itu adalah uban, tidak boleh. Ya. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan bab ya, yaitu nahyur rajul wal mar'ati an khidafi sya'riha bisawad. Larangan bagi laki-laki dan perempuan untuk mencat rambutnya dengan warna hitam. Maksudnya bagi yang itu adalah untuk yang uban ya, merubah ubannya. Dalam kitab Majmu' Imam Nawawi menyebutkan wala farqa fil man'i min al-khidab bis-sawad baina rajul wal mar'ah wa hadha madhhabuh. Ini madhabnya Asy-Syafi'iyah
Tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan dalam masalah mewarnai rambut yang ubannya tadi dengan warna hitam. Itu tidak boleh. Adapun wanita yang mewarnai rambutnya, ya, rambut warna hitam untuk pindah ke warna lain, ya, kan ada sekali ini ya, banyak sekali wanita-wanita yang mewarnai rambutnya. Ya. Adapun wanita yang rambut kepalanya hitam untuk dipindah ke warna lain, diwarnai warna lain, maka Syekh Shalih Fauzan menyebutkan faladhi ara an hadza la yajuz. Ini tidak boleh. Karena asal warna kecantikan rambut itu warna hitam, itu aslinya. Warna asli rambut itu warna hitam. Bahkan orang-orang barat saja yang rambutnya pirang itu menginginkan rambutnya hitam kan. Nah, baik. Kemudian dijelaskan sini li'annahu la da'iya ilaih, karena tidak ada kebutuhan karena hitam itu warna rambut membuat rambut warna yang indah bagi rambut. Warna hitam ada warna indah bagi rambut. Ya, laisa tashwihan yahtaju ila taghyir. Itu bukan membuat seorang tashwih itu jelek, buruk, bukan hal yang buruk. Ya, sehingga harus dirubah. Dan juga hal itu kata beliau bisa membawa kepada tingkat menyerupai kebiasaan-kebiasaan wanita-wanita ghair muslimah. Baik. Nah, hal ini juga saya baca fatwa-fatwa para ulama, di antara Syekh bin Baz kesimpulan saya dapat fatwa ulama selama tidak menyerupai warna-warna yang dan juga diizinkan oleh suaminya. Syekh bin Baz menyebutkan dasarnya tidak ada dalil yang melarang warna itu untuk dipindahkan dari warna hitam maksudnya. Tapi kalau warna uban tadi, warna uban menjadi hitam nggak boleh. Tapi gimana kalau warnanya akhirnya dia dari aslinya putih, warna-warna orang barat dipindahkan ke hitam itu boleh. Karena pindah kepada warna asli rambut, maksudnya warna kecantikan rambut itu warna hitam. Tapi yang masalah sebagian wanita-wanita sekarang merubah warna rambut hitam menjadi warna yang lain. Ya, ada kuning, ada merah, ada hijau. Ya, gimana itu? Nah, selama tidak menyerupai kebiasaan wanita kafirat dan wanita-wanita yang bukan muslimah, ya, wanita kebiasaan orang barat dan itu ciri-ciri mereka, ya, selama tidak menyerupai hal itu, Syekh Abdul Aziz bin Baz membolehkan. Tetapi kata beliau, al-ahwat yang sempurna itu adalah tetap membiarkan pada warna asli, karena bisa-bisa terkena dengan ayat yang menyebutkan bahwa setan akan menggoda anak Adam ini untuk merubah-rubah ciptaan asli yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada perkara yang tasywih di situ. Ya, ada tasywih yang sebut tasywih tadi adalah bentuknya jelek, tampilannya buruk gitu ya. Tapi warna hitam adalah warna asli untuk warna rambut dan itu warna yang cantik untuk warna rambut gitu. Kemudian masalah perhiasan nih. Perhiasan itu selesai dari perkara-perkara kecantikan perkenaan tubuh wanita. Adapun masalah perhiasan, ya, wanita boleh berhias dengan emas dan perak. Ya, boleh. Itu kesepakatan ulama. Tapi dia tidak boleh memperlihatkan perhiasannya tersebut untuk laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, tetapi dia menutupnya ketika keluar rumah. Ya, jangan sampai memperlihatkan untuk dilihat oleh laki-laki yang tidak mahram, karena akan menimbulkan fitnah. Kemudian waqad nuhiyat an tusmi'ar rijal sauta huliha, karena dalam Al-Qur'an dilarang wanita itu memperdengarkan suara hiasannya, ya, ketika berjalan yang tersembunyi di bawah pakaiannya. Bagaimana dengan memperlihatkan perhiasan itu? Nah, itu beberapa penjelasan yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Semoga penjelasan ini dapat memberikan sedikit pemahaman dan gambaran bagaimana seharusnya wanita muslimah dalam menjaga kecantikan diri mereka. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kita akan coba lihat pertanyaan yang masuk ya. Ustaz, bagaimana hukumnya wanita menjadi PNS? Selama bekerja pada tempat yang dibolehkan dalam agama dibolehkan. Tidak ada larangan seperti menjadi dokter, jadi perawat, pekerjaan-pekerjaan khusus menjadi wanita, kewanitaan yang itu layak, atau pakai itu menjadi sekretaris, menjadi hal-hal yang penting tidak bercampur baur, itu saja. Yang diintikan adalah menjaga kesucian, keamanan wanita itu. Selama dia tidak berikhtilat dengan laki-laki dalam pekerjaannya, wanita dibolehkan saja melakukan pekerjaan-pekerjaan dan juga cocok dengan sifat-sifat kewanitaan. Wallahu a'lam bishawab.
Ustaz, apakah termasuk dayus jika seorang suami membiarkan istrinya memposting foto dirinya di media sosial? Ya tentulah. Bukannya suaminya saja, istri juga sudah tahu itu jelas, jangan dipostinglah foto-foto. Ya, dan juga seorang suami harus mencegah perbuatan istrinya memposting foto-fotonya. Ada banyak fitnah sekali. Bukan hanya bagi para lelaki menjadi fitnah, bagi para perempuan juga menjadi fitnah. Dilihat, bajunya mahal, apa. Membuat orang kadang hasad, membuat orang kadang-kadang menuntut pada suaminya gara-gara tampilan yang dilihat oleh kita. Nah ini, hindari hal-hal yang akan menyebabkan kita, banyak sekali sebetulnya perkara-perkara yang akan timbul di balik itu. Jadi tidak ada satu hal yang dilarang dalam agama kita, kecuali di balik itu penuh dengan hikmah-hikmah yang kebaikan. Bahkan ada kena hasad, kena ain, gara-gara melihatkan foto tampilannya ya di medsos. Jadi bagi suami harus memperhatikan ya, istri jangan sampai memposting foto-fotonya di media sosial. Apakah diperbolehkan jika sekumpulan wanita berjalan-jalan keluar kota tanpa ada uzur syar'i? Ya, untuk berjalan-jalan ya. Aisyah kalau malam hari itu biasanya sama-sama wanita itu ke padang pasir. Di sana mereka ngumpul, cerita-cerita hal-hal yang berfaedah begitu, tidak masalah. Sesama wanita-wanita ya, wanita keluar kota yang penting tidak melebihi satu hari satu malam. Ya, namanya dalam perkara jarak-jarak yang masih normal tanpa ada mahram, itu maksudnya. Walaupun di dalam sebagian pendapat ulama, wanita itu boleh bersafar seperti pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah, boleh bersafar dengan rombongan tanpa mahram. Taib. Yang intinya keselamatannya dijaga atau terjaga. Jika ada seorang akhwat A sedang ta'aruf dengan ikhwan, sedangkan ikhwan tersebut ta'aruf juga dengan akhwat B, apakah sebaiknya si akhwat A meneruskan proses ta'arufnya dengan ikhwan tersebut, atau lebih baik mundur berhenti karena ikhwan yang juga ta'aruf dengan akhwat lain? Terima kasih. Nah ini juga perbuatan, jadi tidak boleh. Dalam hadis sebutkan la yakhtub ahadukum ala khitbati akhi, tidak boleh melamar wanita sedang. Dan juga sebaliknya, laki-laki bila sedang memproses, dia tidak boleh memproses wanita yang lain juga dulu. Dipastikan sesuatu, ya. Nah, juga seorang wanita bila tahu laki-laki ini berproses dengan lain, karena hadis yang tadi umum, juga tidak boleh dia berproses sampai pasti jadi tidak jadi dengan hal seperti itu, karena akan terjadi menimbulkan suatu permusuhan di dalam sesama kaum muslimin. Ini yang dihindari sebetulnya. Kan awal hadis itu akhul muslim, itu awal hadisnya, menjaga hak-hak sesama muslim. Dan untuk lebih tenangnya, ya, maka harus diselesaikan satu-satu dalam proses seperti ini. Ustaz ingin bertanya seputar pakaian wanita. Warna apa saja yang sebaiknya di seorang wanita dihindari untuk dipakai keluar rumah? Kapan seorang wanita dikatakan bertabarruj di luar rumah? Apakah jika seorang wanita memakai pakaian kerudung di luar rumah yang ia sangat suka dengan modelnya itu termasuk bertabarruj seperti terdapat payat, hiasan, rendah, pakaian dan kerudung yang dia kenakan adalah panjang. Baik, ini pada warna tidak ada ketentuan dalam agama. Selama warna tersebut tidak menarik pandangan laki-laki. Nah, itu lebih para ulama menjelaskan itu warna-warna yang agak gelap. Warna apa saja tapi yang gelap. Itu intinya situ. Tua-tuanya agak muda, hijau-hijau yang lebih agak tua gitu ya. Yang penting tidak mencolok warnanya. Menarik pandangan laki-laki kepada dia. Ada masalah model kerudung. Ya hari-hari ini terlalu banyak model dari kerudung dan hijab kadang-kadang justru tidak tercapai tujuan dari hijab. Tujuan dari hijab itu untuk melindungi wanita, tidak ditengok oleh para laki-laki, tidak menarik laki-laki untuk melihat dan memperhatikan dia. Nah, hari ini justru banyak seperti itu. Nah, makanya pakaian wanita itu kalau dia keluar rumah mestinya dia menutup bagaimana dia tidak menjadi perhatian ya pandangan laki-laki. Tapi ketika dia berhadir di pesta sama perempuan, dia boleh saja membuka baju yang di luar, kemudian tampil dengan hijab yang memperlihatkan perhiasannya sama wanita, tidak masalah. Apakah boleh menjangkau kuku sampai 39 hari kemudian setelah itu memotongnya? Ya. Secara boleh tadi minimal kan 40 hari, ya boleh saja, tapi kan itu bukan hal yang terbaik, itu maksudnya.
Apalagi sempat kalau sebulan itu cukup panjang ya, dan itu tujuan dari menjaga kebersihan dan kecantikan tidak dapat. Makanya paling batasnya disebutkan adalah jangan sampai 40 hari tidak pernah dipotong. Tapi yang utamanya adalah setiap minggu dia selalu memotong kukunya. Jadi di tempat anak ini apabila anak kecil baik laki-laki maupun perempuan harus dibotak. Sedangkan kata Ustadz tadi wanita tidak boleh dibotak, apakah itu berlaku untuk wanita yang masih kecil juga? Iya, wanita tidak boleh dibotak. Ya, yang dibotak itu hanya anak laki-laki saja. Ketika saat akikah. Jika tidak mencukur bulu kemaluan tapi menggunting saja boleh Ustaz. Merapikan namun tidak mengunduli karena anak pernah melakukan dan menjadikan iritasi. Boleh, yang penting dibersihkan itu intinya. Boleh dengan mencukur dengan melalui gunting ya, atau dengan memakai cukuran yang biasa dijual gitu. Boleh saja. Tidak mesti harus dengan cukur kalau memang ada kendala seperti itu. Ya, bolehkan dipakai gunting. Bagaimana hukum menggulung rambut dengan menjepitnya menjepol pada saat ia di rumah sedang mandi, tidak pada saat keluar rumah? Apakah termasuk perbuatan yang haram? Tidak boleh. Boleh. Di rumah dia sedang mandi itu kebutuhan. Dan juga dibicarakan memakai bandul istilahnya atau apa itu, atau ikat rambut. Itu dibolehkan ikat rambut. Mereka ikat rambut ya, atau bandul atau apa istilahnya itu boleh, dibolehkan ya. Menurut fatwa-fatwa para ulama. Dan juga ketika mandi dia menggulung rambutnya, ketika dia mandi biasa tidak mandi wajib ya dibolehkan hal seperti itu. Yang dimaksud dilarang itu adalah kebiasaannya ya, setiap hari bahkan dijadikan sebagai model oleh dia. Itu tidak boleh. Bagaimana jika mengumpulkan rambut ketika mandi dan karena jika tidak dikumpulkan rambut tersebut akan basah sedangkan saat itu sedang tergesa-gesa sehingga akan kesulitan rambut. Ini tidak masalah, ini proses mandi ya yang kita dibahas tadi dalam keadaan normal, Ini perlu diperhatikan lagi. Ini pertanyaan yang sebelumnya juga sama. Dibolehkan. Itu saat mandi kan tidak terus-menerus dan itu bukan gaya. Yang kita bicarakan tadi adalah saat bergaya dibuat seperti gaya seperti itu. Nah, kalau rambut dikepang satu saja di bagian belakang, apakah itu tidak tersabuh dengan wanita India, Ustaz? Ya, begini, yang tasyabuh itu dia maksud kalau itu menjadikan budaya asli mereka. Ya, tetapi kalau itu juga dibolehkan dalam Islam dan ada umat lain meniru, itu bukan berarti tasyabuh kita. Ya, karena ada juga orang kadang-kadang mengatakan begini, kok kita sekarang berjenggot sedangkan sekarang banyak juga orang Yahudi berjenggot umpamanya. Ya, itu mereka meniru umat Islam bukan kita, dan jenggot itu memang sunnah semua agama yang turunkan Allah ya, agama samawi para nabinya semua berjenggot. Tapi bukan berarti karena itu ajaran agama kita ada agama lain meniru, bukan berarti, atau karena umpamanya wanita yang tabarat sekarang berhijab berarti kita tidak berhijab, bukan begitu. Itu mereka yang mengambil meniru kebaikan yang ada pada Islam. Baik. Bagaimana hukum mengucur rambut di belakang kepala? Karena anak pernah dengar ada seorang ustaz mengatakan bahwa seorang ulama mengatakan bahwa mengucur rambut itu adalah tasyabuh dengan wanita pelacur. Nah, ini yang tidak kita bahas tadi, sudah kita bahas. Ya, mengucur di belakang rambut dikumpulkan begitu, mengondok atau dililitkan ya, ada juga yang dililitkan atau dibuat ngondok di atas kepala. Ini termasuk yang dimakurkan oleh para ulama tadi, ya. Ada sebagian juga Syekh Shalih Fauzan membagikan bagian dan bentuk yang diharamkan. Bisakah dibagikan gulungan rambut yang dilarang dan dimaksudkan dalam penjelasan Ustaz? Soalnya agak kesulitan membayangkan, takutnya selama ini tanpa sadar seperti itu, mengikat jadi satu ke atas terutama saat mandi. Ini sudah kita jawab. Saat mandi tidak masalah. Yang tadi dibicarakan adalah perhiasan, tampil di hadapan umum, di hadapan semua ini dijadikan sebagai gaya. Ya, ini tadi kembali kita sudah jelaskan ya.
Bagaimana juga seorang wanita dinasihati bahwa kecantikannya hanya banyak layak ditampilkan di depan suami. Namun ia mengatakan pusing mengikuti ajaran agama Islam, lebih baik mengikuti kata hati sendiri. Kalau itu baik menurut kata hati, itulah yang baik. Bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Ya udah, kalau dia mau kata hatinya, dia percaya pada hatinya, dia percaya pada agama, ya udah. Kalau hati keinginan, hati siapa di sini? Hati yang dipengaruhi setan atau hati yang bagaimana? Ya kan? Kalau dia pusing ikuti ajaran Islam, apa yang pusingnya? Ya, lebih pusing lah mengikuti apa keinginan hati, karena hati itu terbolak-balik. Ya, ajaran agama adalah ajaran yang mudah, gampang, tidak ada yang memusingkan. Yang memusingkan biasanya orang yang gila model. Ya, hari ini buka majalah ini, buka model ini pusing dia memusingkan. Islam tidak akan pernah buat orang-orang jadi pusing, justru sangat mudah dipahami dan gampang. Baik, untuk model-model rambut tadi, barangkali nanti diharap pada tim untuk mencari. Ada di gambar-gambar tadi saya juga sempat searching di Google. Ada contoh-contohnya kok, ya. Mohon nanti tim MMS mencari model-model yang dimaksud dengan penafsiran tadi. Ada kok di Google, bisa diambil fotonya, nanti di-share di grup ya. Ustadz tidak sempat nge-share dan mungkin nanti tim bisa membantu untuk menjawab model-model rambut tadi. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang menjadi seorang logo desainer dan menerima pesanan logo dari laki-laki? Apakah muamalah tersebut dibolehkan? Ya, muamalah dalam jual beli laki perempuan itu dibolehkan. Ya, di pasar Madinah, di mana-mana. Ya, di masa Rasulullah juga ada laki-laki yang menjual, perempuan yang beli, perempuan yang jual, laki-laki yang beli juga ada. Itu jual beli. Perkara yang tidak masalah. Yang penting selalu diupayakan tidak terjadi celah-celah fitnah. Kita sampai jam 10:30 ya, 10:30 ya. Apakah seorang akhwat giginya apabila seorang akhwat giginya rapi, tidak menimbulkan rasa sakit, hanya saja bentuk rahangnya gigi bawah lebih maju dari yang atas, apakah bolehkah memakai behel? Apakah termasuk merubah ciptaan Allah? Dibolehkan jika itu mengganggunya dan membuat bentuk wajahnya tidak nyaman, itu dibolehkan. Tadi sudah kita jelaskan, jika hal itu tidak normal, bolehkan untuk diobati dan diperbaiki. Bagaimana mewarnai rambut dengan berubah dengan warna hitam, tapi pewarna itu dalam bentuk sampo bukan cat rambut, apa boleh? Bagaimana mewarnai rambut yang berubah dengan warna hitam, tetapi pewarna itu dalam bentuk sampo bukan? Allahu a'lam. Yang tadi dilarang adalah bila berbentuk warna di cat. Ya, tapi kalau ada obat-obat membuat hitamnya rambut, itu tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri rambut hitam kan? Ya, tumbuh sendiri rambut hitam, itu tidak masalah. Bagaimana hukumnya memakai serum atau minyak untuk bulu mata agar bulu mata dapat tumbuh lebih panjang dan lentik? Apakah ini diperbolehkan? Hukumnya sama dengan menyambung rambut. Ya, ini proses yang alami. Kalau bulu matanya kurang ditambah sedikit dibolehkan aja. Rambutnya jarang, rambutnya tipis, kalau dipakai itu dibolehkan saja. Yang dimaksud tadi adalah mengurangi, mencukurnya, ya. Itu dibolehkan. Yang dilarang itu adalah mencukur, menguranginya, mengkisnya, itu tidak boleh. Tapi kalau rambutnya nggak ada rambut, biar rambutnya lebat atau botak, dia biar tumbuh rambut, boleh saja dia berusaha supaya tumbuh rambutnya. Atau bulu matanya kurang, ada minyak-minyak yang buat bulu matanya tumbuh, itu tidak masalah. Bagaimana hukumnya berdusta dengan pasangan, keluarga, kerabat yang tujuannya untuk menutupi aib sendiri rumah tangga, dan sampai mana batasan dari bolehnya berdusta? Selama dusta itu tidak membuat kezaliman pada orang lain. Ya, selama dusta itu dan dosa dia bersama Allah, dia boleh nutupi aurat ya dosanya itu dari suami dan dari semuanya. Kalau dosa itu sama Allah. Tapi kalau terjadi kezaliman hak-hak orang lain, penipuan tidak boleh. Ya, dia harus mengembalikan hak-hak yang dizalimi tersebut. Apakah dilarang bagi wanita bersanggul di dalam rumahnya? Dianjurkan untuk dikepang saja, Ustaz. Nah, ya, bersanggul tadi yang dilarang kalau di kebiasaannya dibuat seperti gondok ini tidak boleh. Tapi baiknya dikepang, ya, diikat begitu. Ya. Ini yang disebutkan oleh para ulama tadi. Dilarang dikumpulkan di sanggul. Tapi baiknya diikat, ya. Itu yang dapat penjelasan tadi.
yang dijelaskan oleh para ulama tentang bagaimana merapikan rambut saat dia di rumah ataupun di keluar rumah. Seperti apa model potongan rambut yang menyupai wanita non-muslimah tersebut, mengingat sekarang banyak sekali model potongan rambut. Ya, pokoknya potongan rambut ya saya juga tidak bisa menghafal model mencontohkan. Yang penting kalau model-model yang aneh-aneh pastilah yang hal yang sudah dilarang lah ya. Ya, ada yang kadang-kadang di sininya ditipiskan supaya rambutnya ke sini semua, kan gitu ya. Di sini botak gitu ya. Itu banyak model-modelnya. Kalau Ustadz nggak hafal lah ya model-model itu karena juga nggak pernah lihat-lihat gitu. Cuman di sini penjelasannya disebutkan ada juga wanita umpamanya yang di sini yang ditipiskan di sininya umpamanya atau ditipiskan di sininya, macam-macam kan model-modelnya, wallahu alam. Jadi bisa saja mungkin konsultasi para ustazah-ustazah yang lain untuk mencari. Saya juga tidak pernah mengikuti model-model itu, jadi tidak hafal ya. Wallahu alam. Apakah wanita boleh mencukur seluruh bulu kewanitaannya dengan tujuan untuk mempercantik diri dan untuk suami? Ya boleh. Apakah wanita boleh keluar rumah dengan memakai makeup tipis dengan pilihan warna lipstik yang lembut, tidak mengubah bentuk wajah, yang tujuan agar terlihat lebih segar saja dan tidak kusam? Ya, yang penting berhias keluar rumah ya bagi wanita itu tidak dibolehkan kalau itu tampil di hadapan laki-laki kecuali bersama wanita. Tujuannya bukan untuk menarik laki, hanya untuk menjaga penampilan saja agar terlihat rapi. Boleh Ustadz. Ya. Jadi kita jelaskan, dasarnya keluar rumah wanita juga tidak harus kotor-kotor, maksudnya rapi, bersih. Cuman kalau memakai minyak wangi itu dilarang, ya, karena wanita yang apabila memakai minyak wangi lewat di hadapan laki-laki itu di mana dalam hadis juga dilaknat oleh para malaikat wanita-wanita yang memakai minyak wangi keluar rumah. Tapi dia memakai body supaya badannya tidak keringat atau macam, tidak baunya tidak menyengat, dia keluar itu tidak masalah. Termasuk dari memakai lipstik yang biasa yang sewarna dengan bibir semacam demi untuk seperti yang biasa itu labelo hal-hal untuk membuat bibir tidak kering ya dibolehkan saja, hal-hal labelo untuk menjaga kesehatan bibirnya ya, apalagi kalau di daerah yang sangat dingin biasanya atau sangat panas itu butuh hal seperti itu. Jika seorang wanita memiliki uang sekitar 3,5 juta untuk berkurban, manakah yang lebih afdal? Ia membeli domba gemuk seharga itu atau ia membagi dua uang tersebut untuk membeli 2 kambing? Ya, satu untuk dirinya, satu untuk ayahnya untuk berkurban dengan niat satu keluarga. Dalam hal ini, sang wanita tinggal berbeda kota dengan orang tuanya. Mohon penjelasan Ustaz. Ya, yang afdal adalah dia membeli untuk domba karena korban itu domba yang diberi yang lebih gemuk, itu aslinya kita beli yang lebih afdol. Tapi kalau dia ingin birwalidain dan bisa terlaksana kedua-duanya tidak masalah, birwalidain untuk berkorban juga untuk orang tuanya. Tapi orang tuanya sebenarnya tidak wajib ya, tidak diharuskan karena dia tidak mampu. Tapi kalau ingin memberikan hadiah kepada orang tuanya tidak masalah, dia bagi kepada orang tuanya dan bisa saling berkorban. Jadi kalau 1,5 juta saja tentu dapat kambing yang kecil ya. Itu pahalanya juga kurang. Tapi di satu sisi dia dapat pahala birrul walidain. Nah, itu aja. Apabila ada seorang ikhwan yang berniat baik ingin mengkhidbah kita dan kita redha dengan agama serta akhlaknya. Ya. Agamanya baik insya Allah dan bagaimana cara dia bermuamalah dengan orang lain juga insya Allah baik. Akan tapi di sisi lain ada salah satu saudara yang menyarankan untuk fokus melanjutkan pendidikan dan berkarir dahulu agar sudah sukses sebelum menikah. Baik, begini. Masing-masing kita lebih tahu. Jika kita seorang wanita, itu lebih afdolnya dia cepat mendapatkan pendamping, apalagi sudah mendapatkan calon yang memang sudah bisa untuk membiayai hidup dan memiliki tanggung jawab yang benar. Nah, itu bagi seorang wanita. Ya, karena wanita itu lebih cepat dia dapat diselamatkan dan dijaga. Itu bagi seorang wanita. Maka juga hadis Rasulullah SAW, ya ma'syar sabab man istata'a minkum ba'ata falyatazawwaj. Ini anjuran kepada lelaki yang sudah sanggup untuk wanita. Bagi wanita tidak ada hal seperti itu.
Tidak ada istita'ah, wanita itu boleh dinikahi dalam umur yang bagaimanapun saja, ya kan tuh. Yang penting sudah balik, dan itu antum. Wanita tidak disanggupkan harus bisa membiayai hidup segala macam. Tidak ada syarat itu bagi wanita. Yang itu hanya bagi laki-laki. Gitu. Jadi wanita itu siap kapan saja sebetulnya untuk, mestinya dia siap menerima kapan saja bila ada orang ingin menikahinya. Jika untuk ingin belajar, ya bisa dengan saat menikah pun tidak menghalangi untuk belajar, ya, jika hal itu memungkinkan. Baiknya bagaimana ya Ustaz, apakah saya tetap menerima ikhwan tersebut dengan catatan memberikan pemahaman ke saudara tadi, atau saya menolak ikhwan tersebut dengan alasan mempertimbangkan saran dari saudara untuk lanjut pendidikan dan berkarir? Dan lebih baiknya adalah diberitahu bahwa wanita itu terbaiknya adalah apabila datang pasangannya yang baik, maka diterima dan tidak boleh menunda-nunda lagi, karena belum tahu untuk lagi akan datang kedua kali kesempatan yang satu kali ini, ya kan? Tuh, kemudian wanita itu tidak ada disyaratkan harus mampu, sudah berkarir, sudah mapan, tidak ada disyaratkan wanita untuk menikah seperti itu. Maka yang penting sekarang adalah bagi saudara yang memberatkan untuk menerima tadi perlu diberikan pengertian, itu saja, ya. Sebelumnya saya sudah menolak dua ikhwan yang mempunyai niat ingin mengkhitbah juga. Saya khawatir jika berkali menolak. Nah, ini sudah tidak pantas. Hal ini seperti juga seorang wali wanita harus mengerti dengan anjuran agama dalam masalah ini. Ya, seorang wali wanita juga harus mengerti tentang anjuran agama dalam masalah ini. Ya, jangan sampai, ya, karena wanita tadi dia tidak dibebankan untuk nafkah dan segala macam. Maka kenapa harus tunggu mapan, tunggu tamat berkarir segala macamnya? Ya, karena apalagi juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ya, apabila man atakum man tardawna dinahu, ya, orang yang sedang melamar dan agamanya baik dan lalu tidak diterima, maka Rasulullah SAW menyebutkan itu akan menimbulkan fitnah dalam kehidupan. Maka oleh sebab itu hendaknya perkara seperti ini kepada para wali wanita mengerti persoalan seperti ini. Wanita itu adalah dibimbing oleh suaminya. Apalagi kalau masalah menuntut ilmu, apabila memang juga suaminya mengerti ilmu, ya tentu suami juga bisa membimbing hal seperti yang sama, hal yang sama maksudnya gitu. Apakah menggunakan cincin, gelang termasuk memperlihatkan perhiasan? Ya, maksudnya tidak boleh diperlihatkan, boleh dipakai. Ya kalau luar kita kan memakai hijab yang sempurna, tidak dilihatkan, itu maksudnya. Tapi itu maksudnya kepada yang tidak mahram, yang dari laki-laki. Tapi kalau kita sama wanita tidak bermasalah, ya tidak bermasalah hal itu terlihat. Ini mesti banyak pertanyaannya. Mohon maaf, pertanyaan cukup banyak masuk dan juga di grup sudah sampai 200. Ini kayaknya juga sampai 84 pertanyaan, ya masih belum terjawab. Jadi waktu yang batas kita, mohon maaf. Moga-moga pertanyaan-pertanyaan ini nanti saya share lagi ke admin dan dikumpulkan dan bisa ditunggu jawabannya melalui grup, ya, di grup. Saya berharap kepada teman-teman yang di MMS yang mendaftar, pertanyaannya melalui admin lebih tepat sehingga nanti bisa teratur pertanyaan. Insyaallah pertanyaan akan kita jawab 10 setiap pekannya lah, ya, karena Ustadz juga punya kegiatan-kegiatan lain, jadi memang waktu membatasi. Insyaallah setiap pekan kita usahakan menjawab 10 pertanyaan. Di samping juga setelah selesai kajian kita berusaha juga menjawab pertanyaan sekitar setengah jam. Dan ini sudah melewati waktu yang kita tentukan, karena mungkin masing-masing kita juga pada hari Minggu punya kegiatan-kegiatan juga untuk ziarah dan kegiatan yang lainnya. Maka oleh sebab itu kita batasi saja jumpa kita setiap hari Minggu ini hanya 1,5 jam saja, dari jam 9 sampai jam 10.30. Demi juga agar kegiatan-kegiatan lain juga bisa kita lakukan. Demikian, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf banyak pertanyaan masih belum terjawab, dan juga mohon maaf jika dalam penyampaian ada materi penjelasan kurang dipahami atau kurang memuaskan. Terima kasih untuk kehadiran juga para teman-teman juga tim semuanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.